yang mana materi ini dipelajari oleh siswa kelas 7 semester 1. Tujuan pembuatan video ini agar siswa lebih mudah memahami materi suhu dan kalor. Strategi pembelajaran yang digunakan adalah strategi pembelajaran inquiry atau SPI dengan metode eksperimen. Marilah kita mulai pembelajaran pertama, yaitu mengenai suhu. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran melalui kegiatan ini, diharapkan peserta didik dapat 1. Menjelaskan pengertian suhu. 2. Menjelaskan macam-macam alat pengukur suhu. 3. Melakukan penyelidikan mengukur suhu suatu saat menggunakan termometer. Baiklah, marilah kita melanjutkan pelajaran. Bagi yang ingin mencatat, silahkan mengambil pulpen dan buku. Pengertian suhu adalah derajat panas suatu benda. Semakin tinggi benda tersebut, maka semakin panas benda tersebut. Berikut saya akan menjelaskan mengenai macam-macam alat pengukur suhu. Yang pertama, termometer ruang. Yang kedua, termometer klinis. Yang ketiga, termometer maksimum dan minimum. Termometer hambatan, termometer gas, pirometer, dan termometer bimetal. Baiklah, marilah kita melakukan eksperimen mengukur derajat panas suatu benda dengan menggunakan termometer. Alat dan bahan yang digunakan adalah yang pertama, gelas kimia jumlah 2 buah. Yang kedua, kaki 3. Yang ketiga, pembakar bunsen. Yang keempat, kawat kasta. Yang kelima, air putih. Yang keenam adalah korek api. Yang ketujuh adalah termometer. Baiklah, marilah kita mulai melakukan percobaan. Yang pertama, disiapkan gelas kimia, kemudian dimasukkan air putih sebanyak 40 ml. Ya. Setelah itu, kita akan coba mengukur derajat panasnya menggunakan termometer. Di sini tertulis 30 derajat Celcius. Ya. Kemudian kita akan panaskan di atas kasa kaki 3. Kita hidupkan dulu koreknya, kemudian kita tunggu panasnya. Ya. Setelah kita menunggu beberapa menit, akhirnya kita akan mengukur berapa derajat panas dari air tersebut. Kita coba melihat. Ya, masih naik. Di sini kenaikan suhu adalah sebesar menjadi 80 derajat Celcius. Setelah kita mempelajari suhu dan mengadakan percobaan mengenai suhu, silahkan kalian menjawab kuis tentang suhu. Baiklah, marilah kita melanjutkan kembali dengan pelajaran yang kedua, yaitu tentang kalor. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran melalui kegiatan ini, peserta didik dapat yang pertama, mendeskripsikan hubungan kalor dengan perubahan wujud. Yang kedua, menyebutkan contoh perubahan wujud dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, melakukan percobaan untuk menyelidiki pengaruh kalor terhadap wujud zat. Yang keempat, menjelaskan perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang kelima, menjelaskan contoh peristiwa penerapan perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, melakukan percobaan perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Berikut saya akan mendeskripsikan hubungan kalor dengan perubahan wujud. Yang pertama, saya akan memperlihatkan berupa es batu.
yang mana dia akan menyerap kalor. Saya akan panaskan di atas air, kemudian saya letakkan air mendidih. Dia akan mengalami perubahan wujud dari benda padat menjadi benda cair. Berikut saya akan memberikan contoh perubahan wujud dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, benda cair menjadi padat, yaitu dengan cara membeku. Yang kedua, perubahan wujud benda padat menjadi cair, yaitu es krim yang meleleh. Yang ketiga, perubahan benda padat menjadi benda gas, yaitu dengan cara menyublim. Berikutnya adalah perubahan wujud daripada benda cair menjadi benda gas, menguap. Berikutnya adalah perubahan daripada benda gas menjadi benda cair, yaitu mengembun. Berikut ini saya akan mengadakan percobaan mengenai pengaruh kalor dan wujud zat. Alat dan bahan yang diperlukan adalah yang pertama, gelas plastik 2 buah. Yang kedua, pembakar spiritus. Ya. Yang ketiga adalah air putih. Yang keempat adalah korek api. Baiklah, sekarang kita akan mencoba melakukan percobaan pengaruh kalor terhadap suhu zat. Yang pertama, alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama adalah gelas plastik 2 buah. Pembakar spiritus, air mineral, dan korek. Langkah pertama, kita hidupkan pembakar spiritus. Yang kedua, kita ambil gelas plastik, kemudian kita bakar di atas api. Terlihat lubang. Kemudian yang kedua, kita ambil gelas plastik, kemudian kita isi air putih mineral. Kemudian kita coba bakar di atas api. Setelah sekian lama kita bakar, gelas plastik tidak menjadi lubang. Ya. Ini berarti bahwa kesimpulannya bahwa air menyerap kalor. Berikut ini saya akan menjelaskan mengenai perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, radiasi. Adapun contoh peristiwa penerapan kalor sehari-hari yaitu konduksi, konveksi, radiasi. Baiklah, kita mengadakan percobaan yang pertama, yaitu perpindahan kalor secara konduksi. Kita siapkan korek, hidupkan pembakar spiritus. Kemudian kita panaskan besi. Kita akan mencoba menguji apakah besi ini bisa sebagai konduktor, yaitu penghantar panas yang baik. Ya, lilinnya meleleh ya. Kita ulangi sekali lagi. Melelehkan lilin. Baiklah, sekarang kita akan mencoba percobaan yang kedua, yaitu perpindahan secara konveksi. Kita ambil secari kertas, beberapa cari kertas, kemudian kita masukkan ke air. Percobaan kedua, perpindahan secara konveksi, ya. Nah, ini apabila sudah mendidih, airnya akan mengalami siklus. Yang pertama mendidih di bawah dulu, kemudian dia akan naik ke atas, ya. Kemudian dia akan mengalami siklus ke bawah,
kemudian robekannya lagi ke atas. Nah, dia akan ke bawah, kemudian ke atas lagi, seperti itu. Percobaan yang ketiga, marilah kita mencoba percobaan perpindahan kalor secara radiasi. Kita hidupkan korek api. Kemudian kita taruh lilin di atas api. Lambat laun dia akan merambat ke atas, kalor kemudian akan melelehkan lilin tanpa tersentuh api, lilin tanpa tersentuh api. Setelah kita melakukan percobaan, silahkan menjawab kuis berikut ini. Berikut ini saya akan memberikan kesimpulan bahwa suhu dan kalor sangat memegang peranan penting bagi kehidupan manusia. Demikian video singkat mengenai pembelajaran suhu dan kalor. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Saya ucapkan Om Santi.